SUV 7 penumpang makin panas. Siapa sangka Mitsubishi datang dengan gebrakan brutal lewat DST konsep sang SUV masa depan yang siap mengguncang pasar Asia. Tapi di sisi lain, Daihatsu nggak tinggal diam. Terios terbaru hadir makin ganteng, makin canggih, dan tetap jadi andalan keluarga Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang bakal jadi raja SUV sejuta umat? DST membawa aura SUV premium ala Pajero Sport tapi dengan harga yang katanya bakal lebih terjangkau. Sementara Terios udah terbukti tangguh di jalanan, kini tampil makin mewah dengan fitur-fitur baru yang bikin rivalnya ketar-ketir. Tapi tunggu dulu, DST memang terlihat menggoda tapi belum diproduksi massal. Sedangkan Terios udah bisa langsung dibawa pulang ke garasi Anda. Nah, di video ini kita bakal bedah habis-habisan dua SUV ini mulai dari desain, fitur, performa, sampai potensi harganya. Simak terus ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dari all new Daihatsu Terios. Secara teknis, mobil ini tidak mengalami perubahan dengan tetap mengedepankan mesin 1500 cc 4 silinder yang lama. Namun untuk eksteriornya mengalami perubahan semisal pada bagian grill, desain pelek atau lampunya. Eksteriornya kini mendapat tampilan baru lebih segar. Ini berkat ubahan pada grill depan lebih simpel dengan aksen warna merah. Lalu desain bumper depan dan belakang baru dengan tambahan aero kit. Selanjutnya headlamp smoke LED baru serta cover fog lamp baru vertikal berbentuk segitiga. Kemudian mendapat pelek baru berukuran 17 inci dengan sentuhan dual tone. Bagian samping dipasangi side stone guard dan body molding baru. Masuk interior disuguhi suasana serba hitam, mulai dashboard, door, trim, sampai jok. Sektor hiburan diberi head unit layar sentuh berukuran 7 inci yang bisa terkoneksi ke smartphone. Lalu jika daya smartphone habis, tak perlu repot cari kabel charger. Sebab New Terios 2023 sudah dilengkapi wireless charger yang berada di tengah jok depan. Fitur keselamatan, Terios Facelift 2023 ditanami 6 airbag. Terakhir, ada 6 pilihan warna baru untuk kembaran Toyota Rush ini. Anda yang berniat untuk meminang mobil ini sebaiknya memahami dulu apa saja kekurangan dari Daihatsu New Terios 2023 ini. Ada beberapa perubahan pada eksterior maupun interior mobil ini yang patut dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membelinya. Pertama, tidak memiliki fitur cruise control. Memang agaknya sedikit berlebihan jika mobil LSUV disematkan fitur cruise control. Namun akan lebih bagus lagi jika fitur ini ada pada Daihatsu New Terios 2023. Karena selain memberikan rasa nyaman saat berkendara di jalan tol, juga akan mempermudah pengemudi melewati jalan tol. Fitur ini akan sangat berguna pada mobil keluaran terbaru karena sekarang sudah banyak jalan tol yang memang cocok jika menggunakan fitur ini. Fitur ini membuat mobil bisa mengikuti mobil di depannya dengan menggunakan sensor canggih. Baik jarak depan maupun kecepatannya dapat menyesuaikan mobil di depannya. Fitur ini mirip dengan kemudi otomatis mirip Tesla, hanya saja pengemudi diharuskan tetap memegang kemudi untuk berjaga-jaga. Kursi penumpang baris ketiga sempit. Tentu kenyamanan sangat diperlukan ketika sedang berkendara. Namun sayangnya hal tersebut tidak ditemukan untuk penumpang yang duduk di baris ketiga Terios Facelift ini. Space kursi penumpang baris ketiga terbilang sempit yang membuatnya tidak nyaman akibat legroomnya kecil. Selanjutnya, bodi Terios dinilai tipis. Daihatsu Terios dinilai memiliki bodi mobil yang tipis. Tentu hal ini mengenai material mobil.
Daihatsu Terios dinilai limbung. Tentu mobil limbung ini ketika melaju pada kecepatan tinggi karena menggunakan material yang tipis, maka beban pada mobil ini menjadi lebih ringan. Jadi pada saat melaju pada kecepatan tinggi sehingga terjadilah perasaan limbung ketika sedang berkendara. Terakhir, kapasitas bagasi kecil. Sebagai mobil SUV, tentu hal yang diharapkan adalah ruang yang cukup luas. Daihatsu Terios sendiri memiliki kapasitas yang terbilang kecil, sehingga jika ingin bagasi lebih luas, jok baris ketiga harus dilipat. Di sisi lain, Daihatsu Terios sendiri cukup nyaman untuk dipakai sebagai mobil dalam kota atau keperluan sehari-hari. Bukan begitu para pecinta RWD? Kelebihan Daihatsu Terios facelift pertama adalah hadirnya wireless charger. Dengan demikian, pengemudi dan penumpang bisa mudah mengisi daya baterai smartphone sepanjang perjalanan. Cukup dengan meletakkan smartphone di konsol tengah, maka otomatis baterainya tercas tanpa perlu colok kabel. Wireless charger merupakan keunggulan dari Terios, lantaran kompetitor seperti Toyota Rush, Honda BR-V, hingga Suzuki XL7 belum punya. Sejauh ini, fitur tersebut cuma ada di Mitsubishi Xpander Cross. Menariknya lagi, wireless charger di Terios Facelift 2023 hadir bukan cuma untuk varian R Custom. Fitur ini sudah ada di varian X ADS, R, dan R ADS yang harganya lebih murah. Kemudian yang jadi kelebihan kedua dari Daihatsu Terios Facelift adalah adanya jok kombinasi kulit dan kain. Ini tentu menjadikan tampilan interior semakin keren. Ditambah lagi ada panel soft touch di dashboard dan pintu bagian dalam. Tidak ketinggalan Daihatsu memberi aksen merah di interior Terios Facelift varian tertinggi ini. Lalu yang juga berubah dibanding Terios lama, kabin Terios baru didominasi warna hitam hingga ke plafon. Ini tentu membuat aura sporty lebih keluar. Sementara untuk kapasitas kabinnya masih serupa, yaitu 7 orang dengan konfigurasi 2+3+2. Hanya saja di jok tengah bangku baris kedua belum tersedia headrest. Armrest untuk penumpang juga tidak ada di sini. Kelebihan Daihatsu Terios Facelift 2023 selanjutnya ada di kemunculan 6 airbags, khususnya untuk varian R Custom. Fitur baru ini tidak ada di Terios lama, sekaligus tentunya menunjang sisi keselamatan untuk pengemudi hingga penumpang di tiap baris bangku. Hadirnya 6 airbags tersebut juga jadi keunggulan buat Terios ini, lantaran kompetitor seperti Xpander Cross dan Suzuki XL7 masih pakai dual airbags. Di saat SUV lain sudah berubah pakai penggerak roda depan, Terios masih mengandalkan penggerak roda belakang atau RWD. Tentu ini jadi keunggulan buat mobil Daihatsu. Pasalnya banyak konsumen yang masih yakin bahwa RWD lebih tangguh dibanding FWD, terutama di jalan menanjak. Walau sesungguhnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Setidaknya mobil RWD di segmen ini masih sangat diminati. Buktinya adalah data Gaikindo mengatakan kembaran Terios yaitu Toyota Rush masih memimpin pasar dengan penjualan 15.038 unit sepanjang Januari hingga April 2023. Coba bandingkan dengan SUV FWD seperti Xpander Cross dengan periode yang sama terjual 8.030 unit, BR-V 7.536 unit, dan XL7 cuma 3.942 unit. Daihatsu Terios sendiri laku 7.448 unit. Kelebihan Daihatsu Terios Facelift 2023 yang terakhir adalah harganya terjangkau. Pabrikan berlogo dan menjual varian termahal ini Rp303,2 juta OTR Jakarta. Bandingkan saja dengan kompetitor seperti Mitsubishi Xpander Cross Premium CVT Rp342,6 juta dan Honda BR-V Prestige with Honda Sensing Rp355 juta. Sementara kembarannya yaitu Toyota Rush GR Sport AT dijual Rp303,6 juta. Terios varian tertinggi cuma kalah mahal dari Suzuki XL7 Alpha AT yang harganya Rp292,7 juta.
Sementara itu, Daihatsu menawarkan total 10 varian untuk Terios 2023. Selain R Custom, ada X, XADS, R hingga RADS. Berikut ini adalah daftar harga Terios terbaru per Juni 2023. Berikut adalah Mitsubishi DST. Mitsubishi Motors Corporation memberi gebrakan dengan memperkenalkan DST konsep yang membawa ide sebuah sport utility vehicle dengan kabin 3 baris bangku alias 7-seater. Bukan di Indonesia, mobil ini menjalani debut dunianya dalam Filipina International Motor Show ke-9. Menghadirkan mobil konsep tentunya bukan suatu hal yang baru lagi bagi Mitsubishi. Mungkin masih segar dalam ingatan banyak orang, pabrikan berlambang 3 berlian ini sebelumnya juga pernah memperkenalkan XFC konsep yang berujung pada lahirnya X-Force. DST konsep jika dilihat sekilas pun masih memiliki benang merah tampilan yang mirip dengan X-Force. Pola yang dilakukan Mitsubishi untuk menjadikan mobil konsep menjadi kenyataan pun membuat masa depan Mitsubishi DST menarik untuk dinantikan. DST konsep memang memiliki tampak desain yang sejalan dengan X-Force. Hal itu sudah bisa dilihat dari bagian depannya menggunakan bentuk lampu begitu mirip. Hanya saja grill DST ini dibuat agak tegak untuk garis vertikal di sampingnya. Kemiripan kembali bisa terlihat pada kap mesin dan bumper yang didesain berotot. Hal yang cukup berbeda bisa dilihat di bodi samping. Jika X-Force punya fender melengkung, DST justru mengedepankan bentuk yang mengotak untuk panel di atas rodanya ini. Beranjak agak ke bawah maka akan terlihat cladding dengan lekukan-lekukan yang sama gagahnya dengan X-Force. Bagian samping mobil ini menyimpan suatu hal yang unik berupa susunan 4 garis yang berada di pilar C. Untuk bentuk lampu belakangnya juga terlihat begitu identik dengan X-Force. Demikian pula dengan bumper di bagian bawah. Belum ada informasi resmi tentang dimensi bodinya. Ada kemungkinan angkanya lebih besar dari X-Force untuk mengakomodasi deretan jok yang lebih banyak di kabin. Sebenarnya wajar jika tampilan mobil ini tampak mirip dengan X-Force, terutama di bagian depan merupakan penerjemahan dari konsep Dynamic Shield yang sudah menjadi ciri khas mobil-mobil Mitsubishi terkini. Secara keseluruhan, Mitsubishi berencana menjadikan DST sebagai model yang dipasarkan di Asia Tenggara. Melengkapi lini kendaraan yang sudah ada seperti X-Force, Xpander, Xpander Cross, dan Pajero Sport. Produksinya diperkirakan berlangsung pada tahun fiskal 2025. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari komparasi 2 SUV ini? Jika ada yang beri gratis, Anda pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar.